Perkenalkan, saya Doni Tondo Setiaji, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Kabupaten Kudus. Kami berkomitmen menciptakan solusi inovatif dalam pengadaan barang dan jasa untuk Kabupaten Kudus. Bagian pengadaan barang dan jasa bertanggung jawab dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi terkait pengadaan. Bagian pengadaan barang dan jasa juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pengembangan perekonomian daerah, dengan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Mendorong efektivitas dan efisiensi anggaran daerah melalui proses pengadaan yang transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel merupakan tantangan yang harus dihadapi. Dalam menjalankan tugasnya, bagian pengadaan barang dan jasa dihadapkan pada berbagai tantangan dan persoalan strategis. Salah satunya adalah perencanaan pengadaan barang dan jasa yang masih belum optimal, sehingga berdampak pada kelancaran proses pengadaan secara keseluruhan. Selain itu, kami menghadapi meningkatnya risiko pekerjaan konstruksi yang dilakukan melalui e-purchasing yang memerlukan perhatian lebih untuk memitigasi potensi masalah yang timbul. Tantangan lain yang dihadapi adalah proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik, yang tentu berdampak pada efisiensi dan transparansi. Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa juga masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih optimal dalam memantau pelaksanaan dan hasil pengadaan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Doni Tondo Setiaji, STMM, selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kudus, mengembangkan sebuah inovasi aksi perubahan melalui penambahan fitur Gepio Kudus, Gebyar Belanja Online Kabupaten Kudus. Gepio Kudus adalah transformasi pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan proses yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Setelah mengidentifikasi isu strategis utama, yaitu proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik, kami merumuskan tujuan intervensi terhadap permasalahan ini. Langkah yang diambil bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kudus. Penyusunan rancangan perbaikan kinerja organisasi menjadi bagian penting dari upaya ini, dengan fokus pada peningkatan kinerja yang lebih baik dan modern. Dengan demikian, proses pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih transparan, terukur, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat. Tujuan umum yang ingin dicapai adalah mewujudkan transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Kudus dalam jangka pendek, yaitu dalam 60 hari kerja. Fokus utama adalah mewujudkan portal toko daring yang memungkinkan transaksi pengadaan barang dan jasa menjadi lebih mudah, cepat, dan akuntabel, serta memberdayakan UMKM dan mengoptimalkan pengelolaan data realisasi toko daring. Untuk jangka menengah, yaitu dalam 6 bulan, tujuannya adalah melakukan pemetaan isu pengadaan langsung di OPD, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan pemberdayaan UMKM dan efektivitas pelaksanaan APBD. Sementara itu, dalam jangka panjang, yaitu dalam 12 hingga 18 bulan, targetnya adalah pembentukan riset harga pasar, mewujudkan proses pemilihan barang dan jasa yang lebih efektif, penyelenggaraan bisnis matching digital, serta memungkinkan Gebyok untuk diakses melalui smartphone. Tujuan jangka pendek dalam pengembangan Gebyok Kudus akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Tahap 1, pembentukan tim efektif. Kami telah membentuk tim efektif yang terdiri dari individu-individu berkompeten dan berdedikasi. Tim ini bertanggung jawab untuk setiap langkah dalam pengembangan Gebyok Kudus. Tahap 2, koordinasi dan kerjasama lintas stakeholder. Selanjutnya, kami juga telah melakukan koordinasi dan membangun kerjasama lintas stakeholder. Penting untuk melibatkan semua pihak terkait agar pengembangan Gebyok Kudus berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Tahap 3, identifikasi dan sinkronisasi data. Dalam tahap ini, kami telah melakukan identifikasi dan sinkronisasi data. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi dapat terintegrasi dengan baik dalam sistem Gebyok Kudus, memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi. Tahap 4, optimalisasi Gebyok Kudus. Optimalisasi Gebyok Kudus juga menjadi fokus utama kami. Di tahap ini, kami telah menambahkan modul atau fitur baru sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur tersebut antara lain diantaranya Single Sign-On atau SSO, tracking status transaksi, generate laporan pengadaan barang jasa melalui toko daring,
Generate dashboard pengadaan barang jasa melalui toko daring untuk seluruh OPD. Generate dashboard pengadaan barang jasa melalui toko daring per OPD. Yang terakhir, Gebyok Kudus sudah terintegrasi dengan Artificial Intelligence atau AI sebagai helpdesk assistant untuk memudahkan pengguna mendapatkan bantuan secara cepat, akurat, dan responsif. Penambahan ini diharapkan menjadikan Gebyok Kudus lebih fungsional dan mudah digunakan. Tahap 5. Penyusunan guidebook. Selanjutnya, kami telah menyusun guidebook Gebyok Kudus. Panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap tentang tata cara menggunakan platform secara efektif sehingga pengguna dapat memanfaatkan semua fitur yang tersedia. Tahap 6. BIMTEK dan pelatihan operasional. Pelaksanaan BIMTEK dan pelatihan operasional telah dilakukan untuk pejabat pengadaan dan operator di lingkungan sekretariat daerah maupun OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus. Selain itu, pelatihan juga diselenggarakan bagi penyedia. Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan semua pengguna memahami cara kerja dan manfaat dari Gebyok Kudus. Tahap 7. Sosialisasi implementasi penambahan fitur pada Gebyok. Sosialisasi ini dilaksanakan terhadap pelaku UMKM. Sosialisasi ini bertujuan untuk menarik pelaku UMKM agar dapat bergabung di Gebyok Kudus. Selain itu, sosialisasi juga dilaksanakan bagi kepala OPD dengan tujuan agar kepala OPD mengetahui penambahan fitur pada Gebyok. Tahap 8. Penyusunan surat edaran. Kami juga telah menyusun surat edaran Sekretaris Daerah tentang pemanfaatan Gebyok Kudus. Surat edaran ini bertujuan agar semua pihak memahami pentingnya platform ini dan bagaimana cara memanfaatkannya. Tahap 9. Publikasi media. Selain itu, kami telah melakukan publikasi media dengan stakeholder terkait melalui website dan media sosial. Informasi mengenai Gebyok Kudus disebarluaskan agar masyarakat luas dapat mengetahui keberadaan dan manfaat dari platform ini. Tahap 10. Monitoring dan evaluasi. Akhirnya, monitoring dan evaluasi merupakan bagian tak terpisahkan dari proses ini. Dengan melakukan monitoring, kami dapat memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai rencana dan mengevaluasi hasilnya untuk perbaikan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap Gebyok Kudus dapat memberikan kontribusi positif bagi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kudus. Akhirnya, seluruh milestone dalam pengembangan Gebyok Kudus telah terlaksana dengan baik. Project Leader berhasil mengelola tim efektif yang terdiri dari individu-individu berkompeten, serta memobilisasi stakeholder untuk berkolaborasi secara optimal. Kerjasama ini sangat penting dalam memastikan setiap tahapan berjalan lancar dan sesuai rencana. Dengan dukungan semua pihak, kami dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mewujudkan transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kudus. Keberhasilan ini menjadi langkah awal yang positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Habibi selaku penjabat Bupati Kudus sangat menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas aksi perubahan kinerja organisasi yang dilaksanakan oleh Saudara Doni Tondo Setiaji. Beliau sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kudus yang mengambil judul Transformasi Pengadaan Barang Jasa di Kabupaten Kudus melalui penambahan fitur Gebyok atau Gebyar Belanja Online Kabupaten Kudus. Semoga aksi perubahan yang dilaksanakan ini dapat memberikan manfaat dan menunjang peningkatan kinerja organisasi bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kudus dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kudus pada umumnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Bagian Pemerintahan dan Petugas BPK dalam pengadaan barang jasa sangat mendukung pengembangan Gebyok Kudus. Dengan adanya Gebyok Kudus, proses pengadaan barang menjadi lebih efisien dan transparan. Kami dapat memanfaatkan integrasi dengan marketplace yang memungkinkan transaksi toko daring dilakukan dengan lebih mudah. Toko daring dilakukan dengan lebih mudah melalui fitur SSO yang ada juga mempermudah kami dalam mengakses berbagai layanan dengan satu kali login. Saya yakin inovasi ini akan meningkatkan kualitas pengadaan barang jasa di Kabupaten Kudus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sebagai pejabat pengadaan merasa sangat antusias dengan hadirnya Gebyo Kudus. Platform ini mempermudah kami dalam melakukan pengadaan barang jasa secara daring. Integrasi dengan marketplace memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan akuntabel. Selain itu, fitur monitoring transaksi membantu kami memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengadaan dapat berlangsung dengan baik. Gebyo Kudus jelas membawa efisiensi dan transparansi yang sangat kami butuhkan dalam pengelolaan anggaran. Sebagai bendahara, saya merasakan langsung manfaat dari Gebyo Kudus. Dengan adanya integrasi transaksi melalui marketplace, kami dapat membuat laporan pertanggungjawaban dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, fitur SSO juga mempermudah kami sehingga tidak perlu mengingat-ingat banyak user. Fitur monitoring dan pelaporan juga sangat membantu dalam memantau setiap transaksi yang dilakukan. Saya sangat mengapresiasi inovasi ini yang tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Saya Muhammad Anas selaku Digital Business Department Head PT Tiga Serangkai. Sebagai perwakilan dari marketplace Tisera yang terintegrasi dengan Gebyo Kudus, kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini. Integrasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa dengan lebih mudah melalui fitur single sign-on yang mempermudah akses ke berbagai layanan. Kami juga senang dapat berkontribusi dalam monitoring transaksi, memastikan setiap proses berlangsung transparan dan akuntabel. Kerjasama ini tidak hanya menguntungkan marketplace, tetapi juga mendukung pemerintah dalam mewujudkan pengadaan yang lebih efisien di Kabupaten Kudus. Terima kasih. Semoga aksi perubahan kinerja organisasi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah Kabupaten Kudus. Pertama, kami berharap dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui pengadaan transformasi pengadaan secara digital. Kedua, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa fungsi monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana secara optimal dengan terpenuhinya data yang akuntabel. Hal ini sangat penting untuk menyediakan data realisasi yang valid sebagai upaya pengendalian pelaksanaan APBD. Adapun yang ketiga, kami juga ingin berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dan terakhir, kami berharap dapat meningkatkan peran serta usaha mikro dan usaha kecil, mendorong pembangunan serta memperkuat perekonomian daerah. Dengan langkah-langkah ini, kami optimis bahwa Gebyo Kudus akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan daerah.